Jadi kalau Habil itu kalau dalam sejarah latar belakangnya petani. Habil. Dan kalau Qabil itu peternak. Nah, jadi kan ketika itu sebenarnya korbannya dua putra Nabi Adam itu diterima semua itu. Ya, tapi Pengorbanan itu termasuk di dalam bagian ibadah itu sejak kapan sih Pak? Sejak kapan Allah menyuruh kita untuk melakukan yang namanya pengorbanan, kurban? Sejak kapan? ya, Apakah itu disyariatkan hanya ketika Nabi Muhammad saja, atau ada masa-masa sebelum itu di mana Allah memerintahkan kita umat manusia untuk lakukan pengorbanan untukku, maka aku akan sampai ada mengorbankan sesama manusia ketika ada peristiwa alam, kekeringan atau bencana yang kemudian menurut pemikiran mereka karena jauhnya era Nabi dan Rasul di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap komunitas itu, sehingga orang kemudian mungkin melihat mereview ketika Habil dan Qabil itu, jadi yang dikorbankan manusia. Dan kemudian syariat itu berjalan menjadi bagian yang ada dalam sisi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara UHA, suara milik kita bersama. Hari ini aku bahagia banget. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu kita akan bahas tema tentang pengorbanan. Mumpung di waktu-waktu momen-momen Idul Adha, sebelum Idul Adha, kita akan bahas tentang tema ini. Bersamaan dengan saya hadir seorang pakar, yaitu Pak Ustadz Dai. Halo Pak Dai, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Pak Dai, hari ini kita akan bahas tema yang menarik, yaitu tema tentang pengorbanan dan Idul Adha. Jadi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut atau membahas tentang sesuatu yang lebih teknis tentang Idul Adha, saya ingin bertanya tentang sebenarnya pengorbanan itu termasuk di dalam bagian ibadah itu sejak kapan sih Pak? Sejak kapan Allah menyuruh kita untuk melakukan yang namanya pengorbanan, kurban? Sejak kapan? Apakah itu disyariatkan hanya ketika Nabi Muhammad saja, atau ada masa-masa sebelum itu di mana Allah memerintahkan kita umat manusia untuk lakukan pengorbanan untukku, maka aku akan mengabulkan doa-doamu? Mungkin itu dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Suara UHA, insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dan semua nanti para pendengar selalu dilimpahi oleh Allah rahmat barokah. Amin, amin. Dan insya Allah membersamai sebagai bentuk kesyukuran, yaitu sehat dan waktu yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita dapat menghimpunkan di dalam bukti nyata bagaimana kehidupan yang kita jalankan itu landasan bersyukur dan membuat nilai manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan karena kita selalu berjalan dalam koridor kebaikan dan kebermanfaatan untuk semua makhluk, baik sama manusia kepada alam dan pada sekitarnya. Inilah yang memberikan semangat untuk diri kita selalu berinvestasi dengan amaliyah-amaliyah yang besar, yang bernilai, berdampak, sehingga kita menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang memiliki nilai, memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan, baik kehidupan keluarga, pribadi, bermasyarakat, bernegara. Dan ini sebenarnya hal yang kemudian sangat mendasar, bahwa setiap dalam ajaran Islam itu selalu berdimensi bagaimana manusia memiliki dimensi
hablum minannas dan hablum minallah. Jadi tertata baik bagaimana hubungan dengan sesama Allah dan sesama makhluk Allah, dan Allah itu selalu beriringan dengan baik. Dan orang yang memahami betul bahwa setiap gerakan, setiap langkah, setiap aktivitas itu pasti memiliki dampak yang kemudian terhadap sesama makhluk maupun kepada Sang Khalik ini menjadi bagian yang punya indikator adanya bagian yang di situ dia melakukan amal fasayarallah, dan beramalah kamu maka Allah, Rasul dan orang-orang akan melihat. Nah, inilah bagaimana konteks dimensi Islam itu kan ada yang kemudian selalu memiliki nilai yang syamil maupun kamil. Jadi nilai kesempurnaan terhadap semua dari ajaran Islam itu, dan selain sempurna juga pasti sangat bernilai baik itu, syamil dan kamil. Jadi apapun syariat kalau manusia menjalankan itu pasti berdampak, karena akan menjadi bagian, karena di situ ada orientasi bagaimana kesempurnaan terhadap ajaran dan juga bagaimana itu bernilai yang luar biasa. Maka di waktu yang kita ini sudah mendekati Dzulhijjah, kita di Dzulqa'dah ini ada satu syariat yang luar biasa. Jadi dalam Islam itu kan setiap waktu ada amalnya dan setiap amal ada waktunya. Nah, ini yang menjadi kredo sebuah nilai ajaran Islam yang kamil dan syamil itu. Maka ada sebuah syariat yang luar biasa, yaitu di Dzulhijjah yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang haram, bulan haram ini artinya bulan yang mulia, bernilai yang tinggi. Dan disitulah kemudian ada syariat bagaimana yang tentunya sangat dikenal dalam kehidupan mukmin seorang Islam, yaitu adanya hari raya Idul Adha. Yang kemudian waktunya memang beririsan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ini kan sebuah bagian yang umat Islam itu melihat sebuah kesempurnaan ajaran, karena ketika syariat itu ditetapkan maka dampak dan semua hal sisi yang kemudian ikut kemudian bergerak dan tergerakkan. Jadi kalau haji itu ibadah yang luar biasa, puncak keislaman seseorang itu kan di haji itu, rukun Islam yang kelima. Walaupun selalu dalam Islam itu kemudian manistato, sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan ya tidak ada paksaan, la ikroha fiddin. Jadi betapa luar biasanya karena Allah tahu itu. Dan membersamai itu ada kegiatan yaitu Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan. Kalau di negara-negara Islam itu ya luar biasa, termasuk di Indonesia, sebuah event yang di situ bagaimana bentuk kegiatan keagamaan bernilai ibadah yang kemudian menunjukkan betul bagaimana sesungguhnya sebuah gerakan filantropi, kegiatan kemanusiaan dan kegiatan ekonomi produktif yang dalam satu perintah itu. Jadi kalau syariat ibadah kurban itu disyariatkan di tahun kedua hijrah Nabi Muhammad. Jadi tahun kedua hijrah berarti ketika Nabi sudah di Madinah. Ya, Madinah. Jadi tahun kedua hijrah itu syariat tentang kurban
dan juga tentang zakat juga. Jadi satu waktu yang luar biasa di zakat, haji dan juga kurban itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Jadi ini sebuah perintah yang beruntun datangnya dan itu kemudian oleh Nabi dan para sahabat itu kemudian disambut dengan luar biasa. Maka syariat kurban itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bukan baru, karena memang sejak Nabi Adam itu kemudian menjadi manusia pertama di muka bumi ini, syariat tentang kurban itu kan sudah ada, ya, sudah ada. Kita mengenal bagaimana kisah Habil dan Qabil. Jadi Habil dan Qabil itu adalah dibalik dramatisasi kisah apapun di situ kan ada, dari kisah asmara, kisah rebutan itu kan, kisah rebutan perhatian dan lain sebagainya kan, kemudian terangkat betul dalam Asbabun Nuzul itu bagaimana sebenarnya ketika itu Nabi Adam telah memberikan ajaran tentang bagaimana berkorban sesuai dengan apa yang anak-anak Nabi Adam itu miliki. Jadi kalau Habil itu kalau dalam sejarahnya nanti bisa dipelajari itu latar belakangnya petani. Habil. Dan kalau Qabil itu peternak. Nah, jadi kan ketika itu sebenarnya korbannya dua putra Nabi Adam itu diterima semua itu. Ya, tapi memang Habil itu kan punya tendensi, jadi ingin menikah dengan pasangan, atau karena Nabi Adam itu punya, nanti jadi pelajaran, ada 11 putra yang kemudian semuanya kembar, dan ketika punya kembaran itu nanti akan dinikahkan dengan yang tidak lahir bersama. Artinya ada satu pasangan, nanti yang pasangan ke 1, 2 kemudian 3, 4, 1 itu nanti dijodohkan dengan yang 3, karena dulu belum ada manusia yang sebanyak ini. Jadi memang dari itu Habil kan menjadi bagian ingin menarik itu, sampai terjadi peristiwa yang pembunuhan pertama di muka bumi karena kemudian setan memberikan hasutan dan lain sebagainya, dan terbunuhlah Habil itu, dan menjadi bagian yang sampai syariat menguburkan jenazah itu kan diketahui dari peristiwa Habil dan Qabil. Jadi lengkap itu, jadi pengorbanan ya. Terus nguburin mayat sejak awal sudah ada, dan kemudian memang itu dijadikan bagian yang berjalan dari generasi ke generasi. Tentang berkorban itu memang menjadi bagian sebuah entitas, sebuah bagian yang diturun-temurunkan sampai ada mengorbankan sesama manusia ketika ada peristiwa alam, kekeringan atau bencana yang kemudian menurut pemikiran mereka, karena jauhnya era Nabi dan Rasul di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap komunitas itu, sehingga orang kemudian mungkin mereview ketika Habil dan Qabil itu, jadi yang dikorbankan manusia. Dan kemudian syariat itu berjalan menjadi bagian yang ada dalam sisi manusia itu berkorban, sacrifice, jadi pengorbanan. Kalau dari kata korban, koroba yukoribu korib, jadi orang yang berkorban itu pasti punya nanti kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada sesama makhluk manusia. Maka berjalan, yang kemudian paling fenomenal itu kan ketika berkorbannya
keluarga Nabi Ibrahim untuk kemudian Ismail yang kemudian menjadi simbol pengorbanan, yang kemudian dalam kisah yang panjang itu luar biasa. Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang berkorban dengan onta, dengan sapi yang jumlahnya ribuan malah dalam satu waktu, karena memang menjadi bagian memahami bahwa bagian pengorbanan itu adalah memberikan yang terbaik dalam hartanya dengan memberikan bagian dari yang kemudian dari binatang ternak. Pada waktu itu kan kekayaan itu wujudnya adalah binatang ternak. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim saking dipujinya dari orang itu kan, ketika belum punya putra dia, kalaupun ini masih hal yang kecil, yang sederhana, nanti kalau saya punya anak saya akan korbankan. Nah, inilah yang kemudian dalam kisah di Quran itu kemudian kelihatannya Allah menagih janji. Jadi gimana dulu pernah seperti itu jumawanya atau keinginan yang lahir bukan karena perintah, tapi karena kebanggaan. Kalau hanya sekian saja saya bisa, apalagi besok kalau punya anak saya korbankan. Inilah bagaimana ketertautan kisah dalam Quran itu kan, sampai kemudian ada syariat ketika Nabi Ibrahim kemudian di dalam mimpinya mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya yang sudah puluhan tahun ditunggu. Nah, itu kan bentuk bagaimana Allah menguji konsistensi seseorang ketika dengan bangganya besok kalau yang saya korbankan tidak hanya hewan tapi anak gitu. Jadi menjadi bagian ya memang sunatullah itu kemudian diwujudkan dengan syariat sampai kemudian diabadikan dalam Al-Quran itu. Bagaimana peristiwa-peristiwa ketika dibawanya Nabi dari Ibrahim dan kemudian juga membawa putranya Ismail, kemudian setan kemudian mengganggunya, kemudian dilempar menjadi ibadah jumroh. Itu kan satu bagian yang mendokumentasikan bagaimana perjuangan dari haji yang kemudian menjadi bagian melempar jumroh, kemudian memberi bagian lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, kemudian tawaf. Itu kan sebuah dokumentasi pengorbanan dari makhluk kepada sang kholiknya. Sampai kemudian ketika akan disembelih kemudian menjadi bibas yang besar itu kan. Itu Allah kemudian menjadi bagian, Allah sudah menerima pengorbanan itu sebagai sebuah komitmen untuk sampai mengorbankan putranya. Inilah yang kemudian di era yang kemudian setelah Nabi Ibrahim ini kemudian ke Ismail, kemudian ke Nabi Muhammad. Nah, inilah yang kemudian pensyariatannya di tahun kedua Hijriah, perintah kemudian sebagai bagian ini juga napak tilas atau ya mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka perintahnya sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inilah yang kemudian setelah itu syariat kurban menjadi bagian yang ya disebarluaskan sebagai bentuk bagaimana manusia yang sangat diinginkan Allah itu hanya dua, selalu menjadi fasolli, orang yang sholat, menunaikan dan menegakkan sholat, dan wanhar, berkorban yang pada batas waktu
Dzulhijjah itu adalah berkorban yang udun ya. Artinya menjadi bagian menyembelih hewan yang diternakkan ya, karena kesyariatnya kan hewan ternak itu sapi, kambing, onta, kemudian kerbau itu yang kemudian di situ. Tapi nggak ada korban ayam, apalagi korban perasaan. Ini tidak menjadi bagian yang dianjurkan. Dianjurkan. Iya, karena kalau korban perasaan nanti bukan karena berkorban, tapi karena bertepuk sebelah tangan. Jadi seperti itu. Berat. Oke, mantap Pak Dai. Terima kasih tadi Pak Dai sudah sangat menyinggung masalah asal muasal dan sejarah awal ibadah kurban yang semulanya tadi dibahas sejak zaman Nabi Adam ya. Yaitu sejak adanya persaingan cinta, persaingan Habil dan Qabil, lalu Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu terakhir di cerita Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini menarik Pak Dai. Kan sebelumnya tadi Pak Dai menyinggung masalah lakukan pengorbanan yang baik. Di sini kalau misalnya kita bicara tentang masalah yang teknis, sebenarnya standar yang baik itu seperti apa sih? Misalnya seperti ini juga Pak Dai. Pak Dai tadi juga menyinggung masalah syariat itu adalah berkaitan tentang kemampuan juga. Kemampuan. Misalnya seperti ini, saya contohkan ya. Ada seorang yang secara ekonomi dia kurang misalnya, tapi dia punya, anggap saja harta yang dianggap berharga, seperti misalnya punya peliharaan ayam. Boleh nggak sih dia melakukan, aku niatkan aku sembelih ayam ini untuk kurban? Boleh nggak Pak? Misalnya seperti itu. Jadi kurban ini memang bagian ibadah tertentu dan juga menjadi bagian yang memiliki fikih syariat yang kemudian sudah menjadi bagian telah ditetapkan oleh Rasulullah maupun juga kemudian pendapat para ulama. Jadi bagaimana sangat terperinci kemudian syariat tentang kurban ini, baik kepada yang kemudian orang yang berkorban maupun hewan yang dikorbankan. Ini kan menjadi bagian yang dipahami betul. Fikih kurban ini menjadi bagian yang kemudian bergerak dan mengikuti pada perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan kepada substansinya. Jadi substansi dari korban itu kan kemudian dengan kesadaran penuh, dengan harta sendiri, dengan kepemilikan yang sudah penuh, kemudian menyerahkan kepada bagian yang kemudian diberi amanah untuk menunaikan. Dalam konteks ini bisa jadi ada kepanitiaan. Tapi sebenarnya pada awal itu sahibul kurban sendirilah yang kemudian dari memilih sampai menyembelih sampai membagikan. Nah, ini yang kemudian akan dirasa sangat memberatkan dari sahibul. Maka zaman Rasulullah itu juga sudah dijadikan bagaimana Rasulullah pernah menyembelih ratusan domba, kemudian beliau hanya pada hitungan sampai ke puluhan, kemudian yang setelah itu diserahkan kepada sahabat. Jadi yang kemudian memang tugas para orang-orang yang diamanai, yang kemudian kalau sekarang disebut panitia kurban itu PHBI Idul Kurban, ini adalah membantu para sohibul kurban dalam rangka menunaikan niat dan juga hal yang kemudian yang menyangkut tentang penyelenggaraan dari pencarian, pemotongan, pembagian sampai
bagian untuk distribusi. Dan ketentuan inilah yang kemudian berkembang di Indonesia, di seluruh mancanegara, yang ketentuannya pada hewan ternak di Indonesia karena tidak ada onta, karena memang tidak ada peternakan khusus onta itu, maka sapi, kerbau itu kan menjadi bagian binatang yang berkaki 4. Ya, berkaki 4. Sampai ketentuannya kan harus sehat, tidak buta, kemudian tidak pincang, dalam kondisi sehat itu. Nah, ada yang kemudian menyatakan kalau tentang binatang yang berkaki 2 gitu. Jadi kayak ayam gitu ya. Burung merpati itu kan. Jadi konteks korbannya itu ya bukan konteks korban yang kemudian didekatkan atau yang menjadi bagian di korban Idul Adha itu ya. Jadi ya kita berkorban, kelompok ronda pengen nyembelih ayam ya korban ayam. Tapi ketika kepanitiaan juga, tapi memang ada khilafiyah. Jadi khilafiyahnya itu ketika ya mampunya baru ayam. Ya mudah-mudahan diniati korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk fakir miskin dan kelompok tetangga-tangga, dan luar biasa sampai non muslim pun boleh menerima. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Enggak cuma untuk orang-orang Islam saja, tetangga yang non Islam. Jadi bagian mu'alaf qulub, artinya mengikat hati untuk mempererat persaudaraan itu. Ketika memang di situ jumlah daging terhimpun itu mencukupi. Kalau tidak mencukupi ya golongan fakir miskin dulu. Tetapi dalam bagian yang kemudian di situ sudah surplus sampai kepada non muslim pun juga diberikan. Dan itu menjadi bagian yang boleh ketika di dalam praktek itu. Maka inilah yang kemudian memang dimensi sosialnya luar biasa korban itu. Belum dari penerimanya, peternaknya, betul-betul mereka menjadi sebuah ekoteologi ya, ekosistem yang kemudian berjalan itu. Dan semua yang kemudian termasuk berkorban itu kan seperti menyembelih ego. Menyembelih ego. Artinya kepemilikan dalam apa yang dia usahakan dalam ekonominya itu kan harus disembelih itu biar dia tidak jadi orang yang serakah, orang yang kikir. Maka penyembelihannya ya lewat dia dengan sadar memberikan bagian apa yang ada dalam hewan kurban. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dai. Menarik sekali masalah tentang ini tadi, syarat-syarat hewan kurban yang baik. Di sini selain syarat-syarat kurban baik, ada nggak sih Pak Dai misalnya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sohibul kurban, yaitu orang-orang yang mengorbankan hewan-hewannya, ada nggak? Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah tentang bagaimana kemudian Rasulullah itu bersabda, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah ia menyentuh, memotong sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Kulit ya, dan rambut dan ya kulitnya. Jadi kulit siapa? Kulit ya kurbannya atau kulitnya? Ini jadi menarik karena kan apakah hewan kurbannya atau calon sohibul kurbannya. Itu dia. Kalau hadis ini kan menjadi bagian yang mukhatabnya itu kan ditujukan kepada pertama manusia karena sebagai subjek ibadah, yang kedua kepada makhluk hewan yang diberi bagian nanti akan dikorbankan. Tetapi hadis ini lebih condong kepada hewan yang kemudian tidak terkena. Yang terkena itu adalah calon sahibulnya.
Jadi sohibul itu tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sampai nanti 10 Dzulhijjah. Kemudian baru boleh itu ketika penyembelihan itu. Karena sesungguhnya sangat muskil ketika melihat atau mendengar hewan yang mau disembelih itu tidak boleh dicukur atau dipotong itu. Kecuali memang pada adat kebiasaan di beberapa daerah seperti di Madura itu sapinya itu kan dipelihara untuk karapan sapi. Oh iya. Kalau di daerah yang penghasil domba Garut, nah Garut itu kan juga dipelihara betul, diberi jamu, di rebonding rambutnya biar glowing kulitnya, semuanya dipelihara dengan baik itu. Tapi dalam melaksanakan Idul Adha ini yang tidak diperbolehkan itu kepada mukhatabnya itu pada sohibul korbannya. Dan ini harus menjadi pemahaman karena akan menjadi bagian ya keterangan syariatnya seperti itu. Kalau kemudian demi selamatnya biar dua-duanya monggo, artinya ya sohibulnya ya hewannya itu. Dan kalau lebih derajat hadisnya itu kepada sohibul korban. Iya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dai. Sangat menarik pembahasan hari ini tentang, kita sudah bicara banyak hal tadi Pak ya, tentang asal muasal kurban, syariatnya seperti apa, terus syarat-syarat kurban yang baik seperti apa, terus yang paling terakhir tadi apa-apa saja yang tidak diperbolehkan oleh sohibul kurban yang dilakukan ketika kurban, yaitu ketika sebelum Idul Adha. Oke. Karena sudah sangat lama. Ada satu lagi Mas, saya masih teringat tentang apa Pak Dai? Tentang kepanitiaan dalam Idul Adha. Jadi tadi saya sudah sampaikan bagaimana sohibul korban itu memang selayaknya yang kemudian mengerjakan itu. Tapi karena keterbatasan waktu, tenaga, itu kan kemudian ada kepanitiaan. Biasanya di masjid itu ada panitia Idul Adha. Maka posisi panitia itu bukan yang menentukan atau yang kemudian mengambil peran pengganti dari sohibul. Dia hanya diberi amanah untuk menyelesaikan semua fase dari pelaksanaan Idul Kurban itu. Sehingga dia kemudian tadi larangannya tidak boleh menjual dari hewan kurban itu di bagian kepala, kulit, itu alasan apapun alasannya. Kemudian mengambil dari apa yang dijual itu untuk membayar tukang jagal atau panitia itu. Kemudian panitia harus bisa berlaku amanah, adil itu untuk kemudian menunaikan tugasnya, karena pemberi bagian yang jelas sohibul korban mendapatkan bagian itu. Kemudian sohibul korban mendapatkan ya Pak? Iya, sohibul korban itu dia melakukan pengorbanan. Iya, betul. Tapi dia juga dapat. Inilah luar biasa dalam syariat kita itu, bagaimana sohibul itu juga menjadi bagian mendapatkan itu, walaupun nanti dalam keputusannya dia mungkin tidak mengambil. Tapi sohibul itu mendapatkan sepertiga dari bagian itu. Kalau sapi berarti sepertujuh jadi dari itu, dan kambing ya sepertiga itu. Dan itu kemudian yang lainnya itu adalah bentuknya sebagai hadiah. Untuk kaum jadi fakir miskin ataupun orang yang tidak fakir miskin pun juga boleh untuk mendapatkan itu, karena lagi menjadi bagian bagaimana Idul Adha ini momen yang kemudian mendistribusikan keadilan sosial, memberikan kebermanfaatan kepada semua manusia apapun yang kemudian menjadi latar belakangnya, dan menjadi bagian bagaimana semakin menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan yang sudah memiliki kemampuan untuk berkorban untuk segera melaksanakan itu, karena hadisnya sangat keras. Ketika dia punya kemampuan tetapi tidak melaksanakan itu, maka janganlah mendekati
musola, tempat sholatku. Ini kan keras itu, karena memang manusia itu punya sifat yang di dalam dirinya kikir, lagi pelit sehingga bin bakhil. Jadi kadang sudah punya bagian untuk itu tapi dia tidak melakukan itu. Adapun yang belum mendapatkan kesempatan dan kemampuan, mudah-mudahan Allah mampukan pada kesempatan yang akan datang untuk itu. Amin, amin. Minimal selalu berdoa, ya Allah berilah aku kemampuan untuk berkorban. Itu saja Suara UHA yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muqarrabin, orang yang semakin qarib, yang semakin dekat kepada Allah karena kita berkorban lillahi ta'ala. Ya. Terima kasih banyak Pak Dai, pembahasannya sangat detail dan semoga kita semua yang mendengarkan podcast kali ini hari ini dapat mendapatkan banyak manfaat dan semoga seperti sebagaimana doanya Pak Dai, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat melakukan kurban. Demikian dari saya, Balharaka Mahendra. Apabila pada saat ini punya salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast UHA selanjutnya.